Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nirbaho dengan NIM 210907056 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Bersamaan dengan video ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah makroekonomi. Dan materi yang ingin saya jelaskan ialah materi penawaran agregat dan permintaan agregat, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penawaran agregat dan permintaan agregat. Penawaran agregat dapat diartikan sebagai penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara. Dalam arti lain, penawaran agregat sama dengan barang atau jasa yang ditawarkan dan diproduksikan oleh perusahaan dalam perekonomian. Sedangkan permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh perekonomian. Definisi kurva permintaan agregat. Kurva AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang dilakukan oleh suatu perekonomian. Nah, dari gambar kurva yang tertera, kurva tersebut merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang dapat diartikan semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar permintaan yang terjadi dalam perekonomian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ialah tingkat harga dalam pengeluaran rumah tangga, tingkat harga dalam suku bunga, tingkat harga investasi, tingkat harga ekspor dan impor. Definisi kurva penawaran agregat. Kurva AS adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang dilakukan atau diproduksi sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat ini terbagi menjadi dua, ada agregat jangka pendek dan ada agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka pendek atau sering juga disebut short run aggregate supply ialah menanggapi permintaan dan harga yang lebih tinggi dengan meningkatkan penggunaan input saat proses produksi. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan faktor produksi variabel seperti tenaga kerja. Nah, untuk penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply menggambarkan jadwal penawaran perekonomian jangka panjang. Jangka panjang ini bisa didefinisikan sebagai periode ketika harga input telah sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan tingkat harga barang akhir. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kurva penawaran agregat ialah adanya guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan penawaran ialah peristiwa mendadak yang dapat mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah output dalam sementara. Misalnya, kondisi cuaca yang buruk dan bisa mempengaruhi output perusahaan atau serangan militer yang dapat menghambat output. Yang kedua adalah perubahan sumber harga. Berubahnya sumber harga dapat mengubah penawaran agregat jangka pendek. Yang terakhir, ada perubahan perkiraan terhadap inflasi. Jika perusahaan telah memperkirakan di masa yang akan datang harga barang akan melambung, maka perusahaan tersebut akan berpikir untuk tidak menjual barang mereka pada saat ini, sehingga kurva penawaran agregat dapat bergeser ke kiri bawah. Nah, untuk keseimbangan ADAS ini dapat kita lihat pada gambar kurva ADAS memperlihatkan keseimbangan terjadi pada di titik E. Pada titik E ini, kondisi yang terjadi ialah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau bisa dikatakan sama karena kurva tersebut terjadi karena adanya pemotongan antara kurva AD dan kurva AS yang terjadi pada titik E, di mana kondisi keseimbangan yang terjadi pada saat pendapatan nasional terjadi di titik E dan tingkat harga keseimbangan terjadi di titik
P2. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses di mana adanya perubahan kondisi perekonomian pada sebuah negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ialah ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdapat sumber daya manusia, sumber daya alam, akumulasi modal, tenaga kerja material, dan organisasi produk. Ada teknologi, pembagian kerja, dan perluasan skala produksi. Kalau di faktor non-ekonominya terdapat faktor politik dan administrasi pemerintah, aspek sosial dan budaya, yang terakhir ada susunan dan tertib hukumnya. Dampak-dampak dari pertumbuhan ekonomi. Dampaknya itu ada pendapatan per kapita yang semakin tinggi, peminjaman pemerintah yang semakin rendah, adanya peningkatan layanan publik, investasi yang semakin meninggi, dan peningkatan penelitian dan pengembangan, dan terakhir adanya produksi barang yang meningkat. Selanjutnya itu ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita yang memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk, juga disertai dengan perubahan fundamental dari struktur ekonomi dalam sebuah negara, serta adanya pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung atau penghambat dari pembangunan ini, adapun untuk faktor pendukungnya ada dari sumber daya alam, infrastrukturnya, ada sumber daya manusianya, ada teknologi, hukum dan kebijakan hukum tersendiri. Adapun dalam faktor penghambatnya adanya produksi suatu negara yang dilakukan secara manual dengan tidak adanya teknologi canggih sehingga produksi dalam suatu negara tersebut terhambat. Selanjutnya ada kurangnya pengembangan infrastruktur, tingkat ekspor yang rendah, kualitas SDM yang rendah, dan terakhir ada pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga membuat pemadatan penduduk. Adapun perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi terjadi apabila nilai produk domestik bruto atau PDB jauh lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena hanya dalam nilai produk domestik bruto. Di pembangunan ekonomi, struktur kelembagaan dan kondisi perekonomian itu diperlihatkan, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi tidak diperlihatkan adanya kelembagaan dan kondisi ekonomi. Dia hanya berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi saja. Pada pembangunan ekonomi juga memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi dia tidak memperhatikan hal tersebut. Dia hanya memperhatikan dari pertumbuhan perekonomian. Dan sifat-sifat dari pembangunan ini dia bersifat kualitatif atau tidak hanya memperhatikan sektor perekonomian dan produksi saja. Sedangkan pada sifat pertumbuhan ekonomi dia bersifat kuantitatif, di mana hanya menekankan pada sektor ekonomi dan produksi saja. Indikator-indikator dalam pembangunan itu terbagi dua juga. Ada bidang ekonomi dan ada bidang non-ekonomi. Bidang ekonomi ini terdapat pendapatan kapita, struktur ekonomi, dan angka tabungan. Sedangkan di bidang non-ekonominya itu terdapat indeks kualitas hidup, urbanisasi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, akses atau media, dan terakhir ada kriminalitas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur maqala wa tanzir man qala.